Ini kan fitnah keji bagi kami, tapi saya belum melaporkan orangnya karena saya menganggap dia masih anggota. Mudah-mudahan dia masih bisa tabayun. Eka Putra Zakran yang masih menjabat sebagai Ketua Umum PASU meminta kepada aparat penegak hukum agar menertibkan segala kegiatan yang mengatasnamakan PASU. Hal ini dikatakan Eka Putra Zakran dalam siaran persnya, Kamis 19 Desember 2024, di kantor sekretariat bersama PASU, Jalan Sidodeme Kompleks Pemda, Gunung Krakatau, Medan. Perkembangan terbaru terkini saat ini, ya 2 pekan terakhir, sejumlah anggota PASU telah melakukan manuver-manuver secara liar. Kami sudah menegur berulang-ulang secara lisan sudah, kemudian secara elektronik WA juga karena ada grup WA juga sudah. Kemudian yang 2 hari terakhir ini pakai surat juga, ya. Saya bacakan suratnya, misalnya seperti surat nomor 479, peringatan dan larangan kegiatan Mubesluk PB PASU. Nanti bisa saya utarakan secara detail. Ini sudah kita edarkan. Kemudian surat 478 itu sudah kita laporkan kepada Polda, ya, kepada polisi daerah Sumatera Utara. Kemudian Pangdam 1 Bukit Barisan, Menteri Hukum dan HAM, Kakanwil Hukum dan HAM, Ketua DPRD Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Kaban Kesbangpol, Pemprov Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri PN Medan, Ketua Pengadilan Agama PA Medan, Kapolres Medan, Kodim 0102 Medan, Ketua DPRD Wali Kota Medan, terkait dengan pengaduan dan mohon perlindungan hukum. Karena kita adalah badan hukum, kita minta kepada negara, pada pemerintah akan memberikan perlindungan hukum. Kemudian terkait dengan yang saya katakan tadi adalah tindakan inkonstitusional, kemudian tindakan terlarang, ilegal. Kita minta kepada aparat, khususnya Polda Sumatera Utara, ya, khususnya kepada tim cyber Polda Sumatera Utara agar bertindak secara tegas, secara adil. Kami tidak mempersoalkan kalau memang ada pertemuan tanggal 25, 26 atau 27 yang kabarnya dari Emerald Garden, kemudian berganti ke Arya Duta, kemudian sekarang ini akan berganti tanggal 26 di Hotel Madani. Bagi kami kumpul-kumpul nggak masalah. Makan minum sepuasnya sampai capek silakan aja, tapi jangan membawa nama PASU. Itu namanya mereduksi, merusak citra, memecah belah. Kemudian ini kriminal karena bergentayangan media sosial. Ya, di media sosial buka sekarang itu ada Mubesluk, sementara kami masih pimpinan efektif sampai 2027 berdasarkan SK, kemudian berdasarkan akta. Sudah di dalam akta khususnya pasal 11, ya teman-teman media, pasal 11 angka 5, rapat 5 tahunan diadakan setiap 5 tahun sekali dengan agenda pertama mendengarkan laporan pengurus terutama mengenai pemberian tanggung jawab dalam hal keuangan dan jalannya perkumpulan. Kedua, memilih ketua umum. Jadi yang namanya mengganti ketua umum itu sekali 5 tahun. Udah jelas ini di pasal 11 angka 5 huruf B. Nah, mengenai rapat organ perkumpulan pasal 10, rapat ada 3, rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas. Jadi kalau Mubesluk tahap apa nggak ada, belum ada yang kayak gitu-gitu, ya kan? Nah, di samping itu rapat anggota itu boleh juga sekali setahun kalau diminta, ya kan? Diminta untuk mendengarkan laporan keuangan, kemudian program kerja, tindak lanjut program kerja. Jadi kalau mau sekali setahun, mau sekali 2 tahun, setiap tahun dilakukan rapat anggota nggak apa-apa, tapi hanya agendanya itu, ya kan? Nggak boleh mengganti ketua, agendanya cuma laporan keuangan sama laporan kegiatan. Nah, tapi kami rapat pengurus selalu intens, sekali sebulan, 2 kali sebulan intens. Dia akan melakukan rapat-rapat dalam rangka mengevaluasi kinerja dan program kerja. Nah, sampai sejauh ini tidak ada yang vakum. Mestinya teman-teman kalau ada aspirasinya untuk sumbat, datang saja ke kantor PASU di Komplek Pemda ini, atau langsung bicara ke saya sebagai ketua umum, kemudian Bu Risda sebagai sekretaris, atau Pak Sudirman Naibau sebagai bendahara, dan teman-teman banyak nih. Tinggal bicara aja apa sih sebenarnya masalah. Jangan membangun narasi-narasi seolah-olah kami tidak aktif lagi, kami tidak pernah, nggak ada. Mungkin teman-teman selalu melihat ada informasi-informasi tentang PASU, ya. Banyak advokasi yang melakukan khusus kepada masyarakat kecil. Di kesempatan ini, Eka Putra Zakran juga membacakan SK terbaru setelah SK yang lama dibatalkan. Pleno diperluas, rapat Dewan Pendiri, pengurus dan anggota
Pengurus Besar Kelompok Advokat Sumatera Utara bertempat di Hotel Madani Jalan Hasan Raja nomor 1 Medan dengan keputusan sebagai berikut menyatakan: 1. Membatalkan SK sebelumnya nomor 455 SK pengurus ya. Kemudian menyatakan sah surat pengunduran diri Bapak Amiruddin Pinem yang saya katakan tadi. Artinya secara resmi sudah disahkan pengunduran diri ini, walaupun secara formal ini sudah kan. Kemudian menyatakan sah surat pengunduran diri Saudara Ibu Vivian Arni dari anggota pembina menjadi anggota biasa. 5. Menyatakan sah pengunduran diri Tuan Abdul Basir yang saya katakan tadi, sekjen yang sudah ditangkap 2 pekan itu, 2 minggu itu, sah yang pengunduran diri ya. Kemudian menonaktifkan sejumlah nama, ada 27, saya bacakan: Haji Zen, Dr. Komaini, M. Yunus Buci, Rizwan Munte, Bismar Siregar, Saprial, Amiruddin Pinem, Tuseno, Imam Musa Dipangat, Suryani Guntari, Sabda Abdillah Lubis, Zulkifli Lubis, Betty Meliala, Hendriawan, Reno Ariska, Reski Solia, M. Irfan Batubara, Debreri Pansah, Yopi Akbar, Hanapian, Rahmat Saktipane, Ismail, kemudian Risnawati. Nah, dari 17 nama ini, dari 27 nama ini 10 juga diberhentikan, artinya diresapel, dipindah tempatkan, dia diberhentikan dari jabatan semula. Nah, kemudian tapi 17 itu diberhentikan karena dia telah melakukan makar tadi ya. Kemudian mengangkat pertama Arif Sahlepi sebagai anggota Dewan Pembina, mengangkat Fuad Said Nasution sebagai pembina, kemudian mengangkat Asril Siregar sebagai pembina, mengangkat Rizky Firnanda Dardin menjadi anggota Dewas, mengangkat Khairul Anwar Lubis sebagai anggota Dewan Kehormatan, mengangkat Iskandar Caniago menjadi wakil ketua umum, mengangkat Saprial menjadi wakil ketua umum, mengangkat Cokna Ginting sebagai wakil ketua umum, mengangkat Andriadi sebagai wakil ketua umum, kemudian mengangkat Rijal Manasutian sebagai wakil sekretaris jenderal, kemudian mengangkat Taman Abdullah sebagai wakil sekretaris jenderal, kemudian mengangkat Sabda Abdullah Lubis sebagai anggota Dewan Kehormatan, kemudian Bismar Siregar sebagai wakil sekretaris jenderal, kemudian Muhammad Ansur Lubis wakil sekretaris jenderal, kemudian Hasrul Wadana menjadi wakil sekretaris jenderal, kemudian M. Rifki Maulana wakil sekretaris jenderal, 17 Risnawati sebelumnya wakil sekretaris jenderal menjadi sekretaris jenderal. Nah, jadi ada yang berubah tempatnya, resapel, rotasi, kemudian ada yang total diberhentikan. Oh iya, untuk meluruskan, jadi 14 yang daftar dalam list kami cuma 6 orang baru yang bayar, berarti 1.200.000 ini. Bisa kami kembalikan, artinya belum ada kita gunakan dan itu utuh semua dalam. Nah, ini kan fitnah keji bagi kami, tapi saya belum melaporkan orangnya karena saya menganggap dia masih anggota, mudah-mudahan dia masih bisa tabayun. Tapi khusus dengan kegiatan Mubeslub itu nggak ada cerita, bagi kami itu harga mati, itu nggak boleh. Pihak luar, di luar kami yang ada sekarang sebagai pengurus ini yang menggunakan surat palsu, simbol palsu, uniform palsu, bagi kami itu ilegal dan bertentangan dengan hukum yang ada. Seandainya itu terlaksana, Bang, ya itulah desa. Langkah hukum apa yang akan kita lakukan, Bang? Pertama, kami sudah membuat pengaduan ke Polda Sumatera Utara. Sejatinya lewat siaran pers ini Bapak Kapolda atensi kepada jajaran khususnya cyber bertindak, karena ini merusak marwah, nama besar, reputasi dan citra palsu. Ada 3 player calon kandidat, sementara ini bukan tahunnya Mubeslub, nggak ada. Kami nanti musyawarah besar pun belum disepakati nama, apakah kongres, apakah munas atau mubes, itu nanti pada 2027 akan dibentuk komisi yang menyusun ART. Karena kalau istilah merujuk kepada undang-undang di negara ini, anggaran dasar itu kan undang-undang. Ya PP-nya belum ada, di bawah undang-undang itu ada turunnya ART-nya belum ada, baru ada anggaran dasarnya aja. Ini secara umum, secara teknis belum diatur. Apakah mubes, apakah kongres, itu disepakati nanti oleh rapat anggota pada rapat 5 tahunan nanti. Itu rumusnya. Jadi kalau ada yang pandai-pandai sekarang ini semua inkonstitusional, nggak ada dasar gitu. Jadi kalau ditanya apa yang akan langkah hukumnya, kami sebenarnya meminta kepada Polda Sumatera Utara untuk bertindak. Intel Polda, kemudian Intel Kodam juga agar bertindak. Ya kalau teman-teman itu mau makan-makan silakan. Nah, tapi copot semua spanduk, merek apa, nggak boleh. Karena itu nggak palsu itu buat kita ya. Artinya yang palsu itu jelas di sini, ketuanya kamu kerjakan berdasarkan SKAU Menteri Hukum dan HAM, bukan yang lain-lain. Saya meminta kepolisian untuk melakukan pengawasan lah ya, Bang. Pengawasan, menertibkan juga. Nah, karena udah jelas kan, artinya kalau minta perlindungan hukum, ya harus dilindungi kami kira-kira gitu. Kepada instansi terkait, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Gubernur,
Kesbangpol dan wali kota, semua pihak terkait agar memberikan perlindungan hukum. Jangan nanti terjadi dualisme. Nah, kalau terjadi dualisme ini kacau gitu. Berarti rusak sudah PASU yang kita banggakan selama ini, yang menjadi menguatkan eksistensi advokat dan membela serta menuntaskan pengabdian ini bias jadinya. Sementara yang kita kerjakan sampai saat ini, hari ini semangatnya itu membela wong cilik kan. Oke, Bang.